Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita di akhir semester ke-6 ini, yaitu tentang distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu. Kita pernah bahas ini sebelumnya ya. Jadi ada dua jenis distribusi, yaitu diskrit dan kontinu. Nah, untuk distribusi normal itu sendiri masuk ke dalam probabilitas kontinu untuk variabel acak X. Nah, grafik distribusi normalnya disebut kurva normal. Kita lanjut ke sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama itu adalah memiliki min, median, dan modus yang sama. Min itu rata-rata, median nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul, itu berada di tempat yang sama. Kemudian kurva normal memiliki bentuk lonceng dan artinya rata-ratanya berarti simetris ya, berada di tengah-tengah. Kemudian total area atau luas daerah di bawah kurva normalnya itu sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa peluang di bawah kurva normal tersebut itu sama dengan 1 total areanya atau luas daerahnya. Dan terakhir, kurva normal itu mendekati tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Ini bisa kita perhatikan dalam grafik berikut ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat bahwa total areanya atau luas daerahnya di bawah kurva, luas daerah di bawah kurvanya ini itu sama dengan 1. Kemudian dia memiliki titik belok atau inflection point. Di sini mu-nya atau rata-ratanya atau min-nya itu memiliki rata-rata simetris seperti di sifat yang kedua tadi ya. Nah, yang sifat yang terakhir tadi mengatakan bahwa memanjang tapi tidak pernah menyentuh. Grafik distribusi normal ini memanjang semakin menjauhi rata-rata atau min-nya, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X gitu ya. Ini bisa dilihat di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu grafik kurva normalnya itu tidak pernah menyentuh sumbu X. Lanjut, persamaan grafik kurva normal ini merupakan fungsi ya, fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat kurva ya. Tapi kita tidak akan bahas lebih jauh mengenai persamaan grafik kurva normal ini, hanya sebagai bahan pengetahuan saja untuk kalian. Kemudian kita akan perhatikan di sini ada 3 kurva yang menunjukkan hubungan antara rata-rata dengan standar deviasi atau simpangan baku. Jadi 2 parameter itu yang menentukan bentuk kurva normal. Rata-rata atau min itu menunjukkan lokasi garis simetri. Kita bisa perhatikan yang garis putus-putus ini merupakan lokasi garis simetrinya, yaitu rata-ratanya ya, berarti rata-ratanya. Kemudian standar deviasi itu menandakan seberapa banyak data tersebar. Jadi kalau kita perhatikan di sini gambar A, B sama C, B dengan C itu memiliki standar deviasi yang sama, tetapi yang membedakan adalah rata-ratanya. Kemudian dibandingkan dengan grafik kurva normal yang A dengan B, itu bisa kita lihat bahwa sebaran datanya di A itu lebih besar dibandingkan dengan gambar B dan C. Berarti ini menandakan bahwa standar deviasi untuk kurva normal yang A itu lebih besar daripada kurva normal yang B. Nah, kita perhatikan contoh di sini, manakah di antara kurva normal berikut yang memiliki pertama min lebih besar, yang kedua standar deviasi lebih besar. Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, ini dia ada kurva A sama kurva B ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau rata-rata itu merupakan pusat atau sumbu simetrinya, sementara standar deviasi itu menandakan sebaran datanya. Jadi kalau kita menjawab yang A, rata-ratanya mana yang lebih besar, kita bisa lihat ini kalau yang grafik A itu kan rata-ratanya berarti 15 ya.
Kemudian grafik yang B itu, kurva normal yang B itu rata-ratanya 12. Kita bisa lihat bahwa mean atau min yang lebih besar adalah grafik yang A ya, kurva normal yang A. Kita perhatikan ini ya. Ini ada lagi tadi saya tampilkan grafik kurva normalnya. Garis simetri pada kurva A yaitu dia berada di X sama dengan 15 atau nilainya adalah 15. Sementara kurva B adalah 12 seperti yang baru saja tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang memiliki rata-rata atau min lebih besar itu adalah kurva A. Kemudian untuk menjawab yang B, manakah standar deviasi yang lebih besar? Nah, kita lihat sebaran datanya. Semakin melebar bentuk kurva normal, maka semakin besar standar deviasinya. Bisa dilihat pada grafik, pada gambar tersebut bahwa kurva normal yang B itu memiliki standar deviasi yang lebih besar daripada A. Nah, distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Jadi ada ciri ya di dalam distribusi normal itu, apabila dia memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1, maka distribusi tersebut dikatakan sebagai distribusi normal standar. Jadi kita bisa mengubah nilai X tadi itu ya menjadi skor Z. Jadi nanti kita membaca tabelnya itu menggunakan tabel Z. Rumus yang dipakai adalah ini ya di bawah. Z sama dengan nilai rata-rata ya, X-nya tadi ya, dikurang nilai dikurang rata-rata. Nilainya tadi kan X ya, kita konversi, dikurangi dulu dengan rata-rata atau meannya, dibagi dengan standar deviasi atau simpangan bakunya ya. Untuk menggambarkan distribusi normal baku, tadi sudah dijelaskan bahwa distribusi normal baku itu memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Berarti luas daerah di bawah kurvanya itu sama dengan 1 atau menunjukkan peluangnya ya. Peluang totalnya di bawah kurva ini adalah 1. Kemudian rata-ratanya itu 0. Ini adalah pusat simetrinya. Dan standar deviasinya 1, artinya sebaran data tersebut itu nilainya 1. Jika setiap nilai data dari variabel acak X ya berdistribusi normal, jika data tersebut berdistribusi normal ditransformasikan, dirubah ke dalam skor Z, maka nanti hasilnya akan menjadi distribusi normal standar. Maka yang kita pakai nanti adalah skor Z, bukan lagi menggunakan data dari variabel acak X. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tentukan area kumulatif sebelah kiri kurva ya, berarti sebelah kirinya ini maksudnya nanti daerah yang diarsir pada kurva normal yang sesuai dengan nilai. Nah, ini sudah ada skor Z-nya yaitu 1,15. Nah, kita perhatikan tabel. Tabel ini nanti akan diberikan di dalam lampiran pada Portaldik ya. Ini Z-nya ada di sebelah kiri ya. Skor Z itu kita cara membacanya. Sekarang kita belajar membaca menggunakan tabel Z. Ada di sebelah kiri dan di atas sini yang sudah diberi dengan tulisan atau cetak tebal ya. 1,15. Kita lihat ini adalah tabel Z. Nilai Z-nya atau skor Z-nya positif, berarti kita perhatikan angka yang positif ya. Nanti kalau misalnya skor Z-nya negatif, itu kita perhatikan tabel yang negatifnya. 1,15 berarti kita pecah menjadi dua digit ya. 1,1 kita perhatikan dulu di sebelah kiri 1,1. Ke kanan kita perhatikan sampai ketemu belakangnya ini di 2 digit di belakang komanya adalah 5. Berarti kita perhatikan yang angka 2 digit di belakang komanya yaitu 5. Nah, dapat angka 0,8749. Maka ini adalah luas di sebelah kiri nilai Z 1,15, 0,8749.
Nah, kalau digambarkan dalam grafik itu bentuknya seperti ini. Ini 1,15 tadi adalah skor Z-nya. Nah, daerah yang diminta, luas daerah di sebelah kiri, itu berarti kita arsir daerah sebelah kiri dari 1,15. Dapat tadi 0,8749. Ini merupakan peluang. Kalau yang diminta adalah probabilitas dari kurva normal tersebut, maka kita dapatkan angka yaitu 0,8749. Nah, contoh berikutnya adalah diminta menentukan area kumulatif yang sesuai dengan nilai Z. Nah, ini ketemu negatif ya, min 0,24. Kita perhatikan lagi tabel sebelah kiri, tetapi yang nilai Z-nya negatif. Min 0,24. Kita ambil 2 digit dulu, berarti min 0,2. Kemudian arahkan ke sebelah kanan, digit terakhirnya adalah 4, berarti ketemu angkanya yang di lingkar ini ya, 0,4052. Bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya karena dia negatif, ini kan distribusinya normal standar, berarti kan rata-rata atau sumbu simetrinya di 0 ya. Kalau negatif berarti di sebelah kirinya 0. Min 0,24, daerah yang diarsir ada di sebelah kiri, maka luas daerah yang diarsir tersebut adalah 0,4052, atau ini disebut sebagai peluangnya. Daerah di sebelah kirinya min 0,24 memiliki probabilitas 0,4052. Nah, bisa dilihat di sini ya, 0,4052, tabel yang tadi saya kopikan ke sana. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah ambil daerah di sebelah kiri ya, nilai Z misalkan di sini 1,23, daerah di sebelah kirinya kita baca di tabel, ternyata angka yang terbaca adalah 0,8907. Nah, kita bisa ambil di tabel ya, ini tabelnya bisa juga dilihat tabel sebelah kiri Z 0,8947, tadi kan 1,23 ya. Berarti ini 1,2. Nah, dapat digit terakhirnya adalah 3, berarti di sebelah sini 0,8907. Nah, bagaimana menentukan luas daerah sebelah kanan? Kita ambil luas daerah sebelah kirinya tadi kan 0,8907. Itu luas daerah sebelah kirinya Z 1,23, sebelah kirinya 1,23. Untuk mencari luas daerah sebelah kanannya Z, maka kita hanya perlu mengurangi 1 dengan 1 dikurang 0,8907. 1 ini dari mana? 1 ini adalah dari luas total daerah di bawah kurva normal. Kita tadi tahu bahwa luas daerah di bawah kurva normal ini totalnya adalah 1. Maka 1 tinggal kita kurangi dengan luas daerah sebelah kirinya, maka didapat 0,1093. Ada satu lagi yang perlu kita bahas, yaitu luas daerah di antara dua nilai Z. Kalau misalnya yang diminta adalah luas daerah di antara dua nilai Z, maka kita perhatikan nilai Z di sebelah sini ya, min 0,75. Kita baca di tabel, ternyata di tabel itu nilai sebelah kirinya adalah 0,8, mana ini? Oh ya, 0,2266 ya. 0,2266. Kemudian luas daerah di sebelah kirinya 1,23 itu adalah tadi kan sudah kita dapat ya, 0,8907. Jadi kita hanya perlu melihat ini di tabel negatif, tabel Z negatifnya berapa, ini di tabel Z positifnya nilainya berapa, kemudian tinggal kita kurangi saja. Nah, sekian sampai sini pelajaran kita membaca tabel skor Z untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.